Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah syedina Muhammad ibni Abdillah wa ala ali wa bihi wa amala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberi beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wa alfiat. Dan kita dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahman Suci, NIM 120161043. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah dari Universitas IAIN Pontianak. Dan saya berasal dari Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi atau pembahasan yang telah dibahas pada pertemuan kelima, yaitu tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam pada pertemuan kelima yang dibimbing langsung oleh Bapak Musalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamik ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mau membimbing kami dalam mencari ilmu. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun itu penting? Tabayun adalah salah satu ajaran Islam yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam dunia modern seperti saat ini, tabayun bisa diartikan sebagai check reject atas sebuah kabar yang beredar. Ironinya, ini banyak umat Islam yang justru melupakan pentingnya tabayun. Mengapa tabayun sangat penting untuk dilakukan? Agar kita sebagai muslim tidak menyebar informasi yang mengandung kedustaan, agar tidak menimbulkan bencana atau penyesalan di kemudian harinya. Dan yang kedua, mengapa tabayun penting dalam pemasaran? Karena tabayun ini merupakan akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam pemasaran untuk menjaga suatu kemurnian ajaran Islam, untuk menimbulkan ketidakharmonisan kepada konsumen dan dalam kehidupan masyarakat, karena seseorang akan selamat dari salah paham atau permusuhan. Adapun surah yang menjelaskan tentang tabayun, yaitu terdapat pada surah Al-Huzarat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum faskum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Isi kandungan dalam ayat ini menjelaskan bagaimana ketika kita mendengar suatu berita dari orang lain, janganlah percaya terlebih dahulu. Akan tetapi kita harus memeriksanya terlebih dahulu, agar tidak termasuk orang yang menyesalinya hal tersebut di kemudian hari. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan apa itu Al-Quran dan surah yang menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran ini merupakan suatu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Adapun surah yang menjelaskan tentang Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi rabbihim mimma nazalna ala abdina fattahu bisuratim min muslihi wa'du suhadda'akum min dunil ilaihi in kuntum shadiqin. Isi kandungan dari ayat ini yang mana menjelaskan tentang pertanyaan terhadap orang-orang kafir, padahal sudah jelas kekuasaan Allah dalam kehidupan. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang globalisasi informasi dan komunikasi. Globalisasi informasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antara manusia di seluruh dunia melalui informasi dengan adanya internet dan jaringan komunikasi. Dan selanjutnya komunikasi.
Komunikasi ini adalah suatu proses penyampaian informasi dari suatu pihak kepada pihak lainnya, yang mana pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Adapun pengaruh globalisasi dalam komunikasi dalam pemasaran. Yang pertama, globalisasi dalam pemasaran itu dapat ditingkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara meluas pasar untuk produk dalam negeri dan dapat meluaskan produk dalam produk luar negeri. Dapat diperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kedua, pengaruh komunikasi dalam pemasaran, yaitu mempunyai peran penting bagi perusahaan untuk melakukan pencitraan atas suatu merek tertentu. Selain itu juga dengan komunikasi, pemasaran dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk jasa yang dihasilkan perusahaan sehingga konsumen mengenal produk jasa yang ditawarkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minas jani'ina ba'das janismu janismu wala tajasu wala yahtab ba'dukum ba'da ayyuhibu ahdukum an yakula lahma akhihi maitan fakaril tumu'u watakulla innallaha tawwabur rahim. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 ini berisi tentang larangan bergosip yang mengingat dalam keseharian tanpa sadar. Manusia sering melakukan hal ini yang mengunjingkan orang lain menjadi makanan sehari-hari. Yang mana surah ini Al-Hujurat ini menggambarkan tentang pentingnya bagi kita semua untuk menjauhi prasangka buruk dan ghibah. Adapun kaitannya surah Al-Hujurat ini dengan pemasaran, yaitu janganlah kita memberi berita hoax kepada orang lain tentang perusahaan lain untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan penting karena menjaga akhlak dan lisan dalam perusahaan sangatlah penting. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 82 dan 9. Surah Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashirul mu'minal ladzi ya'mulunas salahati anna lahum ajran kabiron. Isi kandungan dari surah ini yaitu yang mana surah ini menjelaskan Al-Quran menuntun manusia kepada jalan yang diridhai Allah, yang mana ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran merupakan suatu pedoman bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerapkan aturan-aturan atau syariat Islam di dalam Al-Quran. Surat tersebut merupakan keturunan umat Islam dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, para ulama menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Isyara ayat 82. Dalam surah ini menerangkan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik, dan kesesatan, yaitu penyakit-penyakit jiwa, dan merupakan rahmat bagi seluruh kaum muslimin, baik bagi individu maupun bagi masyarakat yang mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Alfa immata au kutilan kalabutum ala alqabikum wa may yakalib ala akibi falayyadurallaha sayya'a wasyajarillahu sakirin. Isi kandungan surah Al-Imran ayat 144 ini yang mana Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh setelah berlalu sebelumnya berapa orang rasul, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik kepada belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudaratan kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kullu qawlan sadida. Isi kandungan surah Al-Ahzab ini yaitu menjelaskan tentang bertakwa kepada Allah, juga menjelaskan tentang kewajiban orang yang beriman untuk selalu benar. Dan ini menjadi dalil bahwa seorang yang beriman kepada Allah harus jujur dalam setiap perkataannya, dimanapun dan kapanpun dia berbicara. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah Kaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi radikbun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Isi kandungan surah Al-Kahf ini yaitu seseorang tidak mengeluarkan kata-kata dan berbicara kecuali sisinya adalah malaikat yang selalu hadir dan disiapkan untuk melakukan itu. Adapun kaitan surah Al-Kahf ayat 18 ini dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah kita sebagai pemimpin perusahaan haruslah jujur dalam melakukan sesuatu, karena setiap yang kita lakukan dan kita perbuat akan dicatat oleh malaikat yang selalu ada di sisi kita yang dilakukan dengan baik dan jujur. Jangan saling menjatuhkan perusahaan lain dengan tindakan yang curang, karena Allah membencikan hal tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan penafsiran Al-Qarni, Aid Al-Qarni dan M. Quraisy Hibab, yaitu metodologi yang digunakan Aid Al-Qarni dalam menafsirkan ayat Tabayun adalah ijmali, sedangkan M. Quraisy adalah corak tafsir adabi al-Ijma'i, dan hasil penelitian penulisan makna Tabayun menurut Aid Al-Qarni adalah dalam penerima informasi jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau menuduh orang yang lain yang tidak bersalah, dan jangan percaya sebelum mengetahui secara pasti kebenaran. Sedangkan menurut M. Quraisy Hibab, Tabayun adalah teliti dalam menerima berita atau informasi, apalagi dari orang fasik. Berarti kita harus teliti secara cermat, seperti siapakah orang yang menyampaikan berita itu. Selanjutnya, ada pun persamaan penafsiran Aid Al-Qarni dan M. Quraisy Hibab tentang ayat Tabayun. Persamaannya penafsiran ayat Al-Qarni dan M. Quraisy Hibab itu yaitu sama-sama meneliti dalam menerima informasi, jangan terlalu tergesa-gesa atau saat menyampaikan informasi, pastikan dulu siapa yang menyampaikannya, dan kita harus teliti dalam menerima, jangan sampai kita menuduh orang lain yang tidak bersalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan model-model riset menurut Islam dan tujuan Tabayun. Adapun beberapa ulama tafsir yang menafsirkan model-model riset yaitu model Quraisy Hibab, yang mana model ini menjelaskan dalam ahli tafsir yang banyak mengandalkan akal yang menganut prinsip, tidak merasakan ayat-ayat atau ayat didukungnya, tidak terjangkau oleh pemikiran manusia, tidak pula air-air yang sama atau tidak terperinci dalam Al-Quran. Dan yang kedua, model Ahmad Al-Syabashi. Pada tahun 1985, Ahmad Ahzar Bashir melakukan penelitian tentang tafsir dengan menggunakan metode deskriptif, eksploratif, dan analisis, sebagaimana halnya yang dilakukan Quraisy Hibab. Yang ketiga, model penelitian Syekh Muhammad Al-Ghazali. Salah satu penelitian Syekh Muhammad Al-Ghazali adalah berjudul Berdialog dengan Al-Quran. Dalam buku tersebut dilaporkan macam-macam metode yang memahami Al-Quran, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, bagaimana memahami Al-Quran. Adapun tujuan dari Tabayun yaitu bermakna mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar hal yang sesungguhnya. Selanjutnya, apa itu urgensi Tabayun dan kualitas informasi dan membangun komunikasi. Dalam urgensi Tabayun ini, yang mana sikap Tabayun sangat diperlukan untuk membangun atau membendung penyebaran informasi yang mengandung kedustaan agar tidak menimbulkan bencana atau penyesalan di kemudian harinya. Dan masa turunnya Tabayun menyampaikan berita masih memakan waktu lama karena belum ada teknologi komunikasi sehingga bisa mensimpang siur pesan yang disampaikan. Hanya terekam dalam memori manusia, tidak ada diteruskan kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman ini, memanglah ada yang sesuai tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya fenomena dalam teknologi yang hampir setiap harinya ada saja penemuan-penemuan teknologi baru, dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya fenomena penemuan teknologi baru, selagi penemuan teknologi yang ada itu tidak menyimpangkan dalam memiliki manfaat untuk kemaslahatan umat.
Selanjutnya, mengapa perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan? Karena bisnis perlu beradaptasi dengan lingkungan. Karena ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan, karena lingkungan dapat menentukan negara atau suksesnya perusahaan. Karena perusahaan yang benar-benar memperhatikan lingkungan juga bisa berkembang dengan meningkatkan kerja sesuai perubahan yang terjadi pada adaptasi dengan kekuatan eksternal yang dapat membantu membisnis untuk meningkatkan kinerja pertahanan di pasar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dalam Islam? Bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlahnya. Kepemilikan hartanya termasuk profit, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Adapun perbedaan antara perusahaan Islam dengan perusahaan non-Islam. Dalam bisnis Islam, tujuan profilnya itu untuk bisnis sosial yang tujuannya bisnis Islam. Tujuannya tidak hanya benefit, tapi juga mencari keridhaan dari Allah. Selanjutnya, Anda memilih perusahaan Islam atau non-Islam. Mengapa di sini saya akan memilih perusahaan Islam? Karena menurut saya perusahaan Islam pasti mengikuti rukun-rukun Islam, Nabi dan sunnah Nabi, dan pastinya mendapatkan keridhaan dari Allah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.